terjadi pembantaian dan juga tragedi yang membuat banyak manusia-manusia tewas hanya untuk kepentingan ritual. Assalamualaikum Bun, thank you banget udah mampir ke videoku ini. Oke, kali ini Alexa akan membahas sesuatu yang lagi viral nih, soal perilisannya film Pengabdi Setan 2. Karena film ini termasuk salah satu film horor Indonesia terbaik, jadi banyak banget tuh peminatnya. Dan salah satu hal yang menarik dari film-filmnya Bang Joko Anwar ini adalah tentang berteori atau kode-kode rahasia yang ada di film-film tersebut. Nah, teori itu muncul bukan berdasarkan kegejian-kegejian aja gitu, tapi dari Bang Joko Anwarnya sendiri nih yang kadang suka main clue-cluean gitu kan. Sehingga para penonton mulai berdiskusi tuh di dunia maya soal clue-clue yang diberikan oleh Bang Joko Anwar. Oke, di sini gue udah ngerangkum sesingkat mungkin teori-teori yang udah berkeliaran di luar sana dari A sampai Z, alias nih teori banyak banget gitu Bunda ye. So, pastinya bakalan banyak spoiler. Jadi lu pada jangan pada ngamuk kalau misalnya belum nonton filmnya tapi udah nonton video ini. Oke? Nggak pakai lama, apa passwordnya? Kita belajar. Yang pertama, Herosase. Kalau ada yang belum tahu nih tentang teori Herosase ini, kalian bisa nonton filmnya Bang Joko Anwar yang berjudul Pintu Terlarang tahun 2009. Teori ini pertama kali muncul di saat Bang Joko Anwar sendirilah yang memberikan sebuah clue saat dia tuh masih aktif di Kaskus. Nah, isi clue-nya itu merupakan angka-angka yang ada di pintu manajer Herosase. Angka tersebut berisi 426, 513, 78. Kedelapan angka ini jumlahnya sama dengan 8 huruf yang ada di kata Herosase. Yang mana kalau kita urutkan dari angka 1 sampai ke 8, maka kata Herosase itu akan membentuk sebuah kata seahorse, artinya kuda laut. Sedangkan di Pengabdi Setan, kuda laut ini muncul di sebuah berkas yang diterima oleh Budiman. Sehingga banyak spekulasi nih, banyak pendapat Herosase adalah organisasi yang sama dengan Pengabdi Setan. Teori yang kedua ini, kalau kalian ingat, pas adegan Budiman menerima berkas, di atas meja itu ada sebuah majalah, yang mana majalah itu memiliki cover yang bertuliskan Ramalan Kiamat Tanah Jawa. Nah, ada filmnya Bang Joko Anwar juga nih yang menyinggung soal ramalan juga, yaitu film Kala. Cuman bedanya kalau film Kala itu adalah ramalan Jayabaya, atau soal datangnya Juru Selamat. Nah, pertanyaannya, apakah dua ramalan itu saling berkaitan antara kiamat dan juga Juru Selamat? Teori yang ketiga ini tentang ibu hamil. Nah, ibu hamil itu bener-bener punya tempat spesial banget kayaknya di film-filmnya Bang Joko Anwar. Karena kebanyakan pasti ada aja gitu peran ibu hamil di film-filmnya, masuk di filmnya Pengabdi Setan 2 ini. Kalau misalnya kalian ingat, di korban kecelakaan lift itu ada salah satu ibu hamil yang berubah jadi poci, ya kan? Pocinya poci bunting. Udah gitu tuh poci beranak. Astagfirullahaladzim, pokoknya aduh gue nggak bisa ngebayangin deh itu. Terus ada lagi nih cocokologi yang lainnya. Kan yang meninggal itu tuh ada berjumlah 15 orang, sedangkan rusun yang ada di sana itu ada 14 lantai plus 1 lantai rahasia. Berarti kalau dijumlah ada 15 juga kan? Nah, loh, sama kan? Jadi banyaknya yang berpendapat bahwa rusun itu termasuk simbol dari kematian. Teori selanjutnya adalah tentang identitas Raminom. Banyak orang mengira bahwa dialah setannya. Tapi setelah kita nonton Pengabdi Setan 2, tuh kayak langsung beda gitu kan penilaiannya. Kayaknya ini Raminom tuh bukan bener-bener iblis teratas gitu, bukan raja setan teratas gitu, tapi kayaknya dia tuh cuman sebagai perantara. Itu dibuktikan saat Raminom ini takut terhadap senjata yang dibawa oleh Budiman. Tapi senjata itu merupakan senjata dari zaman dulu yang dipakai untuk menginterogasi dan juga menyiksa wanita yang diduga menjadi penyihir. Nah, bisa jadi kan kalau misalnya dia itu adalah penyihir dari abad pertengahan yang hidup kekal gara-gara mengabdi sama setan yang sesungguhnya. Jadi ada kemungkinan dia ini dipuja sebagai seorang perantara aja, atau bisa jadi dia ini mengaku sebagai raja setan yang palsu. Sosok Batara dan Darminah yang masih misterius. Kalau pada saat kita menonton Pengabdi Setan 1, kita akan berpikir bahwa mereka ini adalah sama-sama anggota sekte. Tapi pada saat kita nonton Pengabdi Setan 2, maka kita akan berpikir bahwa mereka ini kayaknya lebih-lebih dari itu deh. Coba kalian ingat lagi di ending Pengabdi Setan 2, kalau Darminah itu nyeletuk. Jadi sebenarnya kita itu ada di pihak siapa? Lalu dibalaskan oleh Batara. Ya, kita di pihak kita. Terus kita diperlihatkan juga nih foto pada zaman KAA tahun 1955. Kalau misalnya di situ ada fotonya Batara dan juga Darminah. Itu tandanya sudah berselang 29 tahun tapi mereka tidak bertambah tua alias awet muda banget gitu kan. Jadi muncullah beberapa teori mengenai Darminah dan juga Batara ini. Ada yang mengatakan kalau mereka adalah setan
setan yang sesungguhnya. Mereka nggak ikut campur sama sekali saat terjadi konflik yang besar-besaran tuh, terjadi huru-hara, matian di mana-mana. Mereka tuh nggak ikut campur, seakan-akan mereka hanya jadi penonton aja gitu, enjoy. Sedangkan teori yang kedua ini sangat berbeda. Kalau misalnya Bathara merupakan perwujudan dari sosok kebaikan, sedangkan Darminah perwujudan dari sisi keburukan. Itu dikarenakan arti dari nama Bathara sendiri adalah dewa atau raja. Tapi ada yang aneh, seorang dewa atau raja hidup bareng sama setan, bahkan sampai bermesraan gitu kan. Tapi bisa jadi Bang Joko Anwar ini mau ngasih perwujudan keseimbangan seperti yin dan yang, bahwa hitam dan putih itu harus eksis bareng agar dunia ini tuh seimbang. Semua itu bisa saja terjadi karena ada sebuah adegan yang mempertemukan Budiman dengan Bathara, di mana Bathara itu tidak menghalangi Budiman, bahkan melancarkan perjalanannya Budiman ke rusun itu untuk menyelamatkan Rini. Karena kalau Budiman nggak datang, berarti kan yang menang itu adalah kejahatan. Sedangkan kejahatan itu nggak harus langsung mudah menang, tapi harus ada dulu nih, kebaikannya muncul dulu nih, sehingga dunia ini bisa seimbang. Sebesar apa sekte pengabdi setan itu bisa kita lihat dari foto Bathara dan Darminah saat KAA. Karena bisa jadi KAA itu dilaksanakan berdasarkan maksud-maksud tertentu. Bisa saja pertemuan KAA ini hanya sebagai alat untuk menutupi pertemuan yang sesungguhnya. Menurut sejarah, KAA itu berlangsung tanggal 18 April 1955. Tapi pesertanya itu udah datang dari tanggal 16 April 1955. Nah, bisa jadi kan mereka itu melakukan perkumpulan terlebih dahulu untuk membahas sekte tersebut. Entah itu tentang penambahan tempat ritual atau tentang penambahan anggota. Dan itu nyambung dengan rusun di Pengabdi Setan 2 yang dibangun pada tanggal 17 April 1955. Dan bisa jadi banyak juga tempat-tempat yang dibangun di tanggal tersebut. Nah, terkait penambahan tempat ritual, bisa jadi Bosca juga salah satunya. Karena berdasarkan poci-poci yang ada di sana, itu kayaknya masih gemuk-gemuk banget gitu, masih seger-buger, belum tulang belulang. Tandanya tuh poci itu belum ratusan tahun gitu, belum lama. Artinya bisa jadi di sana itu ada peristiwa yang sama seperti di rusun. Terjadi pembantaian dan juga tragedi yang membuat banyak manusia-manusia tewas hanya untuk kepentingan ritual. Bisa jadi cerita Pengabdi Setan itu isinya tentang kebangkitan Antichrist, yaitu si Ian, untuk membawa dunia ke akhir zaman. Bisa jadi juga nyambung dengan teori kiamat tanah Jawa yang muncul di majalah itu. Selama ini juga banyak teori-teori yang muncul tentang ibu. Sosok ibu di filmnya Bang Joko Anwar selalu memiliki inisial M. Mawarni di Pengabdi Setan, Peni Sasongko di Pintu Terlarang, bahkan Misni di PTJ. Untuk teori kali ini, kalau kalian perhatikan ada 4 orang yang mengendarai kuda untuk mengeksekusi bapak. Nah, cara mengeksekusinya itu adalah dengan ditarik ke penjuru yang berbeda, dan itu sudah ada di zaman dahulu. Yang mana kebanyakan orang-orang tersebut yang menjadi korban adalah orang-orang yang mencoba untuk membunuh raja. Situasi ini bisa dibilang sama dengan situasi bapak saat mencoba untuk membunuh Ian, yang mana Ian itu adalah raja bagi sekte setan. Teori selanjutnya adalah tentang Wisnu dan juga Ian. Wisnu merupakan karakter yang muncul di Pengabdi Setan 2 dengan kemampuan yang sama seperti Ian, gunakan bahasa isyarat, sekaligus bisa mengontrol mereka. Terus banyak nih yang bertanya-tanya kenapa ibunya sakit, kenapa bapaknya meninggal, dan juga kenapa Wisnu merasa takut saat melihat foto bapaknya. Apakah latar belakang keluarganya Wisnu merupakan anggota sekte tersebut? Karena Wisnu juga memiliki buku yang berisi kode-kode isyarat sekte tersebut. Apalagi dengan umurnya Wisnu yang sekecil itu gitu kan, masih bocil tapi ngejaga jenazah orang tuanya sendiri agar tetap tenang. Kan itu kayak sesuatu hal yang jadi banyak nih yang berpikir bahwa Wisnu ini kayaknya bukan anak biasa gitu kan, bukan kayak bocil-bocil biasanya, tapi bisa jadi Wisnu merupakan lawan dari Ian. Ibaratnya Ian sisi buruk dan Wisnu adalah sisi baik. Keduanya itu kan masih bocil ya, kayak baru turun gitu kan sama-sama ke dunia ini ibaratnya. Nah, bisa jadi mereka itu akan sama-sama memimpin manusia dari dua kubu yang berbeda. Dan kebetulan banget ini Wisnu namanya kayak Dewa Wisnu dari keyakinan agama Hindu. Menurut kepercayaan Hindu, artinya adalah sang pemelihara atau pelindung. Nah, bisa jadi kan Wisnu itu sebagai sisi baik dan Ian adalah sebagai sisi buruk. Oke, teori kali ini mengacu pada angka dan juga disambungkan ke ayat-ayat kitab. Kalau 17 April dikonversi ke angka, tandanya 17 dan 4. Nah, kalau memakai tata tulis Inggris berarti dibalik, jadi 4 dan 17. Lalu ada ayat nih yang berkaitan dengan 4 dan 17, baik itu di Al-Quran atau di Alkitab Injil. Keduanya sama-sama membahas tentang pertaubatan. Nah, bisa jadi kan nanti puncaknya tuh dari semua cerita ini di tanggal 17 April, dua kubu mereka akan dipertemukan dan terjadi sebuah pertaubatan, sehingga mereka akan kembali ke kepercayaannya masing-masing.
Nah, itu beberapa teori yang sedang hangat diperbincangkan di dunia maya. Mana nih teori yang bener-bener nyambung? Kalau kalian punya teori sendiri, coba komen di bawah. Kita langsung diskusi bareng-bareng ya kan? Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Acu. Oke, see you di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.